sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan jasmani dan rohani bisa berkumpul ataupun hadir pada hari ini, hari pagi berbahagia ini dalam rangka musyawarah anggaran tahun 2023 dan perangkatnya yang saya hormati Bapak Kadif Humas, yang saya hormati Ibu pendamping, yang saya hormati para ibu kader, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat yang hadir pada hari ini, pagi ini, dan juga saya hormati seluruh pemerintahan Desa Tenggolong. Di sini kita mengadakan musrembang, arti kata yang akan nanti masing-masing dusun mengajukan yang sudah disepakati oleh dusun masing-masing apa yang disampaikannya untuk mengenai pembangunan desa. Jadi di sini juga kami harapkan kepada Bapak, marilah kita bersama-sama untuk mendukung program ini supaya desa kita lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Juang-juang kita terima. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di aula kantor Desa Tenggolong ini adalah rangka musrembang desa pembangunan desa tahun anggaran 2023. Kemudian daripada itu selawat beri salam sebesar-besarnya pula kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mengingat waktu begitu kepepet, maka kita langsung ke tahap kedua, yaitu Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan juang-juang karya. Baik, kata penghormatan saya tumpahkan kepada bicara dahulu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa, melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2023 sebagaimana setiap tahun kita lakukan. Adapun musyawarah rencana pembangunan desa sebenarnya ini sudah terlambat. Kebiasaannya harus kita lakukan itu di bulan September. Berdasarkan hasil musyawarah pemerintah kecamatan dengan kepala desa se-Kabupaten Komisi 3 dan kecamatan Sekaukanan di tanggal, kalau tidak salah, tanggal 24 itu ada percepatan perencanaan pembangunan 2023. Terkait yang disampaikan oleh PBG tadi, prioritas kabupaten sampai saat ini kan tahu, tapi tadi sudah disampaikan kepada desa ada anggaran untuk justice kalau nggak salah ya Pak ya, 10 juta. Nanti itu kan ada bantuan hukum kepada masyarakat, misalnya terkait dengan permasalahan yang terjadi di kampung, bagaimana kita memfasilitasinya. Nanti dianggarkan di sana, kalau tidak salah itu dananya 10 juta dalam per tahun. Kalau perkaranya itu banyak, nanti kita lihat bagaimana anggaran kita. Sebelum musyawarah, kami sudah berkoordinasi dengan PPG, saya dengan PPG bahwa kita akan musyawarah. Kami sampaikan musyawarah itu paling tidak harus diadakan dulu. Cuma karena mengingat tahun 2022 kita telah melakukan musyawarah dusun, musyawarah yang kita lakukan itu tidak ada realisasi, dikarenakan kita ada prioritas dana desa 2022 yaitu
desa itu ada 3 tahap, yaitu BLT, ketahanan pangan, dan COVID. Jadi kegiatan prioritas pembangunan untuk 2002 tidak akan dilakukan. Jadi dari hasil musyawarah dengan BPG kemarin siang, bagaimana kalau musyawarah ini dilakukan hanya nyusun hasil yang sudah disepakati oleh 2002 itu kita putuskan kembali. Ya, jadi ACC oleh BPG, maka kita buat musyawarah hari ini. Jadi mungkin ada pertanyaan, musyawarah kok hanya seperti ini, tapi sudah ada kok lengkap, ada LPK, BPG, dan keterwakilan khusus. Yang ada prioritas dana desa untuk dana desa 2023 sesuai dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8, yaitu di sana ada diprioritaskan diantaranya ada kita lihat di pasal 5 ayat 1 prioritas penggunaan dana desa itu adalah pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik desa, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama. Yang dimaksud dengan badan usaha milik desa bersama ini usaha badan milik usaha desa, ada 2 desa atau 3 desa tetangga misalnya ada apa yang harus kita angkat di desa. Kebetulan desa itu ada bertetangga dengan desa A dan B, kita buat usaha milik bersama. Dua, ada salah satunya pengembangan pembangunan desa wisata. Jadi kembali kita nanti sudah dibentuk kemarin sebelum ada musyawarah perencanaan bangun desa ada tim RKP, rencana pembangunan per tahun. Nanti kita masukkan apa-apa yang termasuk dalam peraturan menteri setelah ada prioritas dari desa. Barangkali ada kata-kata yang tidak pas atau tidak pas, saya selalu sampaikan. Mohon maaf apabila topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rapat kemarin ya Pak Cik. Iya, karena kami kita masuk marahnya dulu di atas dia. Nanti kan kita tahu kan belum ada berapa dana desa untuk tahun ini. Dan orang tidak tahu kemarin kita tahun kemarin 700 sekian. Ada yang saya hormati Kepala Desa Tenggolong beserta perangkatnya, dan yang saya hormati Ketua BPG beserta anggotanya, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada saat sekarang ini. Begini, saya langsung saja mengenai masalah gedung tadi. Artinya kan tempat atau fasilitas ya, tempat mediasi masalah termasuk di dalam Kanun nomor 9 tahun 2008 nomor 9 tahun 2008 ya, yang 18 negara ya. Tapi begini, masalah ruangan, saya rasa kita sudah ada fasilitas di sini. Tolong, saya rasa anggaran kalau kita buat bangunan pun tidak cukup ya, karena anggarannya cuma 10 juta ya. Artinya yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk merehat yang ada, kita perbaiki yang ada. Nah, jadi begini, kembali dengan yang 18 perkara ini, ya. Di sini saya pengen menjelaskan sedikit. Banyak mungkin salah tanggap ataupun tidak memahami, bukan saya bilang menuduh orang ini, tidak. Artinya sama-sama kita ketahui yang 18 perkara ini, apabila kejadian di desa kita, apabila masyarakat kita jangan pernah sekali-sekali sikit-sikit langsung ke polsek, ya, jangan langsung ke polsek. Jadi karena pada dasarnya nanti apabila ke polsek pun akan tetap sesuai dengan apa Kanun Aceh nomor 9 2008 ini akan dikembalikan ke desa, dinyatakan ke desa. Ya, itu kewajiban desa, upaya desa menyelesaikan secara mediasi. Masalah damai atau tidak damai itu nomor sekian. Yang penting tanggung jawab kita dulu, tugas kita dulu, kita mediasi ya. Ada hal-hal di sini kita bisa lihat, misalnya penganiayaan ringan, ya kan? Silahkan apabila masyarakat kita nanti ada mengalami hal-hal seperti itu, perangkat desa tolong dampingi ke polsek
untuk disu, tapi tetap di mediasi di desa, kembali ke desa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma mengingatkan setiap kampung, ya, setiap kampung harus membuat perdes desa, kanun desa. Itu wewenang penuh terhadap desa itu tersebut. Ya, wewenang penuh terhadap desa itu tersebut. Membuat perdes desa, kanun desa itu sendiri sesuai apa yang sering terjadi di desa itu. Berapa uang kita tahun 2023? Itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkisar sekitar 700 jutaan. Hampir sama. Nggak lebih itu dari 800 juta. Estimasinya itu seperti tahun kemarin itu kurang lebih 700 juta 500 ribu. Nah, berarti 700. Jadi sebenarnya ini paling mudah sekali. Untuk tahun 2023 itu sudah ada prioritas yang sudah langsung diberikan oleh yang ngasih duit. Siapa yang ngasih duit? Negara, Menteri Desa. Nah, prioritasnya apa? SDGs. Setiap tahun nggak ada cerita nggak ada SDGs. Kenapa? Salam, tak lupa kita haturkan puji Allah dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu semoga kita telah mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Untuk kata penghormatan yang kami hormati Bapak Kepala Kampung beserta rekan-rekan, yang kami hormati Bapak Ketua BPK beserta anggota yang hadir, yang kami hormati Bapak Kapitidmas, Bapak Pendamping Kabupaten, Bapak Ibu Pendamping Desa. Di sini Pak, kami selaku kepala dusun bahwasanya ingin menyampaikan tentang masalah musrembang ini, bahwasanya untuk dusun 2 tetap pada musnus tahun kemarin yang kami angkat, yaitu tentang pemakaran TPU. Kenapa ini kami angkat kembali? Karena itu salah satu yang menjadi prioritas yang diharapkan masyarakat. Karena pemakaran TPU ini adalah salah satu kenapa yang paling penting di dusun 2, karena di situ Pak banyak kali lembu dan kerbau yang berkeliaran sehingga makam-makam itu banyak yang dipijak-pijak, sehingga masyarakat sangat prihatin dengan kejadian itu. Tapi walaupun demikian, itu nanti kembali kepada desa, kami serahkan masalah pagunya berapa itu tidak bisa kami punya ladang di sana. Mereka bersedia memberikan ladangnya untuk diberikan jalan dengan catatan dibangun jalan. Jadi kalau itu sudah dibuatkan jalan masuk dan jalan keluar, tanah kita tinggal mempoles sedikit. Kita buat di sana semacam warung-warung kecil, kita buat toilet, kita buat katakanlah kalau bisa tempat ibadah sedikit kecil untuk sholat, begitu kira-kira ya. Dan kalau itu yang kita lakukan, warga kita bisa kita berdayakan. Ada yang mengurus parkir, ada yang berjualan, ada yang kalau kita sediakan perahu, ada yang jaga perahu, dan semuanya itu kita berdayakan warga kita. Kalau selama ini kita bikin hal-hal memang untuk membangun desa kita, tetapi kalau ini yang kita lakukan, membangun desa kita berkesinambungan. Jika nanti itu sudah berjalan, nanti setiap orang yang menjaga parkir itu kita tentukan budgetnya berapa per unit kendaraan dia stok sama desa. Kalau kita buat katakanlah semacam warung kecil, kita suruh warga kita yang mengelola berapa per hari atau per minggu atau per bulan setorannya kepada desa kita. Nah, menurut kami
di samping desa kita mendapat budget, warga kita juga diberdayakan. Di samping warga kita diberdayakan, saya kira ya desa kita juga kira-kira ada semacam kemajuan. Jadi kalau selama ini kita sudah sediakan tanah, desa sudah sediakan tanah, tetapi memang ada sedikit kendala, orang BUMDes kita tidak bekerja. Jadi dengan adanya kita berkumpul di sini, mari sama-sama, jangan pandang kira-kira, jangan salahkan mereka, salahkan ini, salahkan itu. Kita cari solusi bagaimana supaya ini terlaksana. Saya tahu pemerintah kita jauh ke depan memikirkan ini, namun kita terkendala SDM kita, mungkin kita tidak sanggup mengelolanya. Tetapi saya percaya kalau kita kerjasama, tapi jangan sama kerja ya, bekerja sama, saling bahu-bahu. Jangan pikirkan dulu kalau ini selesai saya dapat ini, kalau selesai saya dapat ini. Jangan kita pikir ke sana. Tapi kita pikirkan dulu bagaimana mengelola ini. Karena menurut kami ini tinggal selangkah. Ketika kita buatkan jalan, selesai jalan, kita buatkan warung-warung kecil, kita buatkan ya bagaimana supaya mereka tertarik, bagaimana supaya orang-orang tertarik. Kenapa saya kata gitu? Di daerah kita ini sangat minim dengan namanya pariwisata. Kita buat kolam pancing aja, masyarakat ya banyak yang berlindung ke sini. Sementara hanya mancing saja. Ini kita buat nanti, kalau image saya, pandangan saya, nanti kita buatkan warung, ruang kampung, toilet, tempat ibadah, dan kita sediakan sana sampan. Nanti di tengah-tengah, kira-kira di tengah-tengah danau itu, kita siapkan tempat selfie. Ketika nanti kita bawa orang wisatawan ini keliling di tempat-tempat mana yang kita tuju, kita buat mereka selfie di situ. Dan kalau ini kita unggah di medsos, saya percaya kita tidak terlalu mahal untuk memamerkan ini, memviralkannya lewat medsos cukup. Modal sedikit, ya kita bisa membangun warga kita. Dan percayalah, dana desa ini tidak selamanya akan bergulir. Ketika kita sudah mempunyai katakanlah semacam banking untuk menopang ini, ketika dana desa tidak ada, wisata kita sudah bisa walaupun hanya memberikan keluarga kita pekerjaan. Mungkin perkataan kami tidak pada tempatnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerti apa yang kami sampaikan, ataupun lebih daripada kemampuan kami mohon maaf. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami ucapkan terima kasih. Jujur. Desa Kendoyo, di sini saya akan menyampaikan yaitu pengusulan kami, terutama masalah stunting, di mana stunting itu perlu kita cegah, di mana pencegahan itu adalah dari usia ibu hamil, yaitu 1000 HPK. Jadi di sini bagaimana caranya desa kita bisa tidak kena stunting, gitu kan? Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak, yaitu pemberian PMT. Diutamakan PMT-nya itu yaitu terutama ibu hamil dan anak balita. Anak balita itu 0 sampai 24 bulan, yaitu 0 sampai 2 tahun. Jadi kita perlu memberikan asupan gizi kepada terutama ibu hamil dan anak balita. Jadi untuk itu kami selaku kader selama ini untuk tahun
Kalau tahun-tahun yang lalu mungkin dananya lebih banyak. Ini yang dikasih kepada kami, maka kami hanya bisa memberi bubur untuk ada buah. Jadi untuk itu kami perlu mohon diperhatikan kalau bisa ditambah bila perlu untuk ibu hamil dikhususkan. Misalnya dia kita kasih beras sekian ini kan, kemudian di situ ada sayur, ada proteinnya, lauk-lauk, ada buah, kita kasih spesial. Sementara ibu hamil kan nggak banyak, sedikit ya kan, paling sekitar kalau 1 tahun itu 10 orang, paling banyak gitu. Jadi kalau bisa